Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Viola Briliani Putri, mahasiswi Universitas Negeri Padang dengan program studi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan. Video ini diperuntukkan untuk ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Kebudayaan Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Farel Olfazufe, SPD, MPD. Dan di video ini saya akan membahas salah satu materi yang telah saya pelajari pada saat perkuliahan, yaitu pengertian dan hubungan sejarah kebudayaan Indonesia dengan masyarakat pendukungnya. Pertama-tama, kita akan membahas mengenai pengertian sejarah secara umum. Sejarah dalam bahasa Indonesia dapat berarti riwayat atau kejadian masa lampau yang benar-benar terjadi. Umumnya sejarah dikenal sebagai informasi mengenai kejadian yang sudah lampau. Sebagai cabang ilmu pengetahuan, mempelajari sejarah berarti mempelajari dan menerjemahkan suatu informasi dari catatan-catatan yang telah dibuat oleh seseorang atau suatu komunitas. Pengetahuan akan sejarah mencakup pengetahuan akan kejadian-kejadian masa lampau serta pengetahuan akan cara berpikir seseorang secara historis. Yang kedua, kita masuk kepada pengertian sejarah menurut bahasa, di mana ada pengertian sejarah menurut bahasa Inggris, bahasa Yunani, dan bahasa Jerman. Di mana bahasa Inggris kata sejarah atau history sendiri berasal dari kata historia yang berarti masa lampau. Yang kedua yaitu dari bahasa Yunani. Kata sejarah disebut historia yang memiliki arti belajar, sehingga sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan yang membahas suatu kejadian atau peristiwa yang telah terjadi pada masa lampau di dalam kehidupan manusia. Yang ketiga yaitu bahasa Jerman. Kata sejarah disebut Geschichte yang memiliki arti sesuatu yang telah terjadi di masa lampau di dalam kehidupan manusia. Selanjutnya adalah pengertian sejarah menurut para ahli, yaitu yang pertama adalah menurut J.R. Elton dan Henry Piren. Menurut J.R. Elton dan Henry Piren ini sejarah berdasarkan studi disiplin ilmu yang bersumber pada filologi, epigraf, dan arkeologi, di mana filologi ini adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang tulisan serta bahasa pada naskah-naskah kuno seperti daun lontar, luang, dan kertas. Yang selanjutnya adalah epigraf. Epigraf itu adalah ilmu yang mempelajari tulisan atau bahasa kuno pada batu, kayu, logam yang biasa kita kenal sebagai prasasti. Yang ketiga yaitu arkeologi. Arkeologi adalah ilmu yang mempelajari tentang benda-benda peninggalan sejarah atau artefak. Selanjutnya yang kedua adalah Herodotus. Menurut Herodotus adalah sejarah itu adalah suatu kajian untuk dapat menceritakan suatu perputaran jatuh bangunnya seorang tokoh atau masyarakat pada suatu peradaban. Bapak Herodotus ini dikenal sebagai bapak sejarah. Disebut bapak sejarah karena Herodotus adalah orang yang pertama kali menulis sejarah pada abad ke-5 sebelum Masehi. Selanjutnya kita masuk kepada materi mengenai pengertian wujud dan unsur kebudayaan. Kata kebudayaan ini diambil dari bahasa Sanskerta, yakni budaya, yang artinya adalah hal-hal yang memiliki arti budi dan akal manusia. Secara garis besar maksudnya adalah manusia dapat melangsungkan kehidupannya dengan budi dan akal yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Budaya ini bersifat turun-temurun dan dari generasi ke generasi lalu diwariskan. Kebudayaan merupakan hasil dari karya cipta, rasa, dan karsa manusia. Kehadiran kebudayaan mampu mempengaruhi pengetahuan seseorang seperti gagasan dan ide, meskipun budaya ini berwujud abstrak. Kemudian kita masuk kepada wujud kebudayaan. Wujud kebudayaan ini dibagi atas 3, yaitu yang pertama adalah gagasan atau wujud yang ideal. Wujud ideal kebudayaan adalah kebudayaan yang berbentuk kumpulan ide-ide, norma-norma, gagasan, nilai, dan peraturan yang bersifatnya abstrak. Maksudnya abstrak adalah tidak dapat diraba dan tidak dapat disentuh. Contohnya adalah aturan atau norma
sopan santun ya, bertutur kata kepada seorang yang lebih tua dari kita. Dan contoh lainnya adalah bagaimana bertamu ke rumah seseorang dan bagaimana aturan berpakaian yang baik dan benar. Selanjutnya adalah wujud kebudayaan sebagai tindakan atau aktivitas. Wujud ini sering disebut dengan sistem sosial. Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang saling berinteraksi antara satu sama lain dan mengadakan kontak serta bergaul dengan sesama manusia lainnya menurut pola-pola tertentu yang berdasarkan tata kelakuan. Sifatnya konkret dan terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan dapat diamati dan juga dapat didokumentasikan. Contoh dari wujud kebudayaan tindakan atau aktivitas ini adalah seperti upacara perkawinan, upacara pemilihan pemimpin, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah wujud kebudayaan sebagai sistem artefak. Artefak adalah suatu wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas manusia atau juga dapat dari perbuatan dan karya semua manusia di dalam masyarakat yang hasilnya berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dirasakan, dan didokumentasikan. Sifatnya yang paling konkret di antara ketiga wujud kebudayaan ini. Selain itu, terdapat juga unsur kebudayaan. Yang pertama, unsur budayanya adalah bahasa. Bahasa adalah media bagi seseorang untuk dapat berkomunikasi secara visual atau secara lisan atau verbal. Bahasa menjadi alat perantara yang paling utama bagi manusia untuk meneruskan atau mengadaptasikan kebudayaan. Terdapat dua jenis bahasa, yaitu bahasa lisan dan bahasa tulisan. Bahasa lisan dapat diucapkan secara verbal, sementara bahasa tulisan dapat diwujudkan melalui teks atau karya tulis lainnya. Yang selanjutnya adalah sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan merupakan pengetahuan tentang kondisi alam sekeliling dan terdapat sifat-sifat peralatan yang digunakannya. Dapat kita contohkan sebagai flora dan fauna. Kita dapat mempelajari flora dan fauna, mempelajari pengetahuan alam sekitar, dan mempelajari ruang dan waktu, ilmu matematika dan bilangan, dan sifat-sifat dan tingkah laku sesama manusia serta pengetahuan tentang tubuh manusia. Selanjutnya adalah sistem teknologi dan peralatan. Unsur-unsur teknologi ini meliputi alat, mesin, senjata, wadah, bahan produksi, dan lain sebagainya. Perkembangan peralatan dan teknologi sendiri memang menjadi unsur kebudayaan secara turun-temurun. Selanjutnya adalah unsur kebudayaan kesenian, yaitu kesenian merupakan hasil karya manusia yang mengandung sisi estetika dan keindahan. Contohnya adalah seni tari, seni musik, seni rupa, dan sebagainya. Tiap jenis kesenian memiliki ciri-ciri atau karakteristik tersendiri dan menekankan pada nilai estetika. Yang kelima adalah sistem mata pencaharian dan ekonomi. Dapat kita contohkan sebagai mengumpulkan makanan, bercocok tanam, berkebun, perikanan, berburu, berdagang, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah religi. Religi tidak hanya berkaitan dengan agama atau kepercayaan seseorang saja, tapi juga nilai dan norma masyarakat, pola pikir, pandangan hidup, serta komunikasi keagamaan seperti ritual-ritual yang dilakukan oleh seseorang tertentu, atau juga dapat seperti upacara pernikahan dan upacara kematian dalam budaya masyarakat. Itu juga termasuk religi. Sistem kekerabatan dan organisasi kemasyarakatan ini merupakan unsur yang terakhir, yaitu dapat kita contohkan seperti bagaimana seseorang berinteraksi dengan seseorang lainnya atau dalam suatu perkumpulan, dan dapat berkaitan dengan cara hidup kelompok tertentu dan bagaimana lingkungan mereka bersama-sama di dalam lingkungan masyarakat tertentu. Selanjutnya kita akan masuk kepada kebudayaan nasional Indonesia. Kebudayaan nasional Indonesia ini adalah suatu kebudayaan yang dianggap dapat mewakili serta memberikan suatu ciri khas yang dimiliki oleh suatu bangsa. Ciri khasnya adalah sesuatu yang bisa dibanggakan atau sesuatu yang tidak dimiliki atau tidak dapat ditemukan pada negara lain. Contohnya adalah bahasa daerah. Indonesia memiliki banyak bahasa daerah yang tidak
yang tidak terdapat pada negara lain seperti bahasa Minang, bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa Betawi, dan banyak bahasa lainnya yang ada di Indonesia. Sementara itu, kebudayaan nasional Indonesia adalah segala kebudayaan yang ada di Indonesia, baik itu kebudayaan lokal maupun kebudayaan asing yang telah mengakar di Indonesia sejak sebelum kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Contohnya adalah batik. Batik merupakan pakaian adat yang berasal dari Jawa yang digunakan sebagai baju adat nasional karena dinilai dapat mewakili warga negara Indonesia pada umumnya. Selanjutnya adalah alat musik gamelan. Gamelan merupakan alat musik dari musik khas Jawa dan Bali, juga diangkat sebagai salah satu kebudayaan nasional di bidang seni karena dianggap dapat mewakili dan memberikan identitas bagi negara Indonesia. Selanjutnya yang terakhir pembahasan kita adalah dinamika kebudayaan yang terbagi menjadi 3, yaitu internalisasi, sosialisasi, dan enkulturasi. Sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu dinamika kebudayaan, yaitu kelompok-kelompok yang ada pada kebudayaan. Itu yang pertama yaitu kebudayaan internalisasi. Merupakan suatu kebudayaan atau kepribadian yang telah ada pada saat kita dilahirkan, yang dapat kita contohkan sebagai yaitu pada saat kita dilahirkan atau pada saat kita masih kecil, kita sudah merasakan bagaimana bermacam-macam perasaan seperti merasakan kegembiraan, kebahagiaan, rasa simpati, rasa cinta, rasa benci, rasa keamanan, harga diri, kebenaran, dan terdapat juga rasa perasaan bersalah. Dan selain perasaan-perasaan itu juga terdapat berbagai macam hasrat, seperti sebagai manusia kita pastinya memiliki hasrat untuk mempertahankan hidup, hasrat untuk bergaul, hasrat untuk meniru seseorang, dan hasrat rasa ingin tahu terhadap sesuatu. Selanjutnya adalah dinamika kebudayaan sosialisasi. Seperti seseorang individu dari masa anak-anaknya sampai hingga ia tua nanti, ia akan banyak belajar pola-pola atau tindakan dalam berinteraksi dengan berbagai macam individu yang ada di sekelilingnya. Tetapi dapat kita contohkan seperti pengalaman dari seorang bayi hingga menjadi seorang yang dewasa. Misalnya mereka tumbuh pada keluarga atau golongan orang tuanya golongan pegawai tinggi di kota. Dari permulaan hidupnya, bayi itu sudah harus menghadapi beberapa individu walaupun dalam ruang lingkungan yang kecil, seperti ibu dan ayahnya atau saudara-saudaranya. Dalam kontak dengan orang tersebut, ia akan mengalami tingkah laku mereka yang berdasarkan perhatian dan rasa cinta dari orang tersebut. Kemudian juga ia akan belajar kebiasaan seperti makan, minum, berbicara, dan lain sebagainya. Hubungan dengan lingkungan sosialnya ini dapat menjadi intensif. Ia akan mengembangkan bahasanya sehingga ia dapat menguraikan maksud dan tujuannya lebih mudah kepada individu yang akan menerima maksud dari anak tersebut. Yang terakhir adalah dinamika kebudayaan enkulturasi. Proses enkulturasi adalah proses seseorang individu mempelajari dan menyesuaikan alam pikiran serta sikapnya dengan adat, dengan sistem norma, dan sistem peraturan yang hidup dalam kebudayaannya. Dapat kita contohkan adalah seseorang yang meniru berbagai macam tindakan orang lain. Dengan berkali-kali meniru, maka tindakannya menjadi suatu pola yang menetap. Mereka dapat meniru apa yang dikerjakan orang lain tersebut dan dapat menyimpulkan apa yang harus ia lakukan. Dan dari tindakannya tersebut maka terdapat norma yang mengatur tindakannya itu dan melahirkan kebudayaannya tersebut. Dinamika kebudayaan enkulturasi yang saya jelaskan sebelumnya tadi adalah merupakan pembahasan terakhir dari materi ini. Untuk itu hanya sekian yang dapat saya jelaskan. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang telah saya sampaikan. Di sini saya masih dalam proses belajar dan semoga video ini sangat bermanfaat untuk para pendengar semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.